Assalamualaikum Besim Hamasia. Nah, Sobat SKS dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa dalam program seputar Kitab Suci SKS. Nah, saat ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu tentang keimamatan. Nah, nanti akan kita bagi dalam beberapa part, tapi saat ini kita akan bahas topik yang ini mendasar ya, yaitu imam adalah pengantara antara umat Allah dengan Allah sendiri sebagai sang raja. Nah, bagaimana ajaran Yahudi dalam kitab Tanakh yang mengajarkan kepada kita semuanya? Nah, imam sebagai pengantara antara umat Allah dengan Allah, ini kita bisa lihat dalam kitab Sefer Elesemot ya, kitab Keluaran, pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai yang ke-4. Itu berkata begini. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 3, kau taruhlah semuanya di dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikianlah juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Ayat 4, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Nah, demikian Allah menetapkan jabatan imam sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Dengan penetapan itu, maka imam itu harus mempersembahkan kurban, ya, mempersembahkan kurban sebagai pendamaian dan pengampunan dosa, baik untuk diri imam itu sendiri maupun untuk dosa-dosa para umat Allah. Nah, bagaimana dengan ajaran Kristen? Apakah ajaran Kristen ini membuat ajarannya sendiri atau seperti apa? Nah, ajaran Kristen ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bersabda dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Berkata demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jika Tuhan Yesus bersabda tidak meniadakan, bahkan di situ dikatakan menggenapinya, maka iman Kristen itu tidak meniadakan konsep-konsep keimamatan dalam kitab Tanakh. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, berkata begini, Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bahkan kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, ini saya akan jelas. Betul? Satu lagi, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, satu lagi, saya tambah, ada 3 lagi ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Anak-anakku, kutuliskan hal ini pada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menjadi imam besar di dalam iman Kristen, yang menjadi pengantara antara kita umatnya, umat Kristen dengan Allah, Sang Bapa. Nah, sekali lagi kita dapati bahwa sistem keimamatan di dalam Tanakh itu tetap dilestarikan di dalam iman Kristen, bahkan disempurnakan. Ya, mengapa demikian? Mengapa disempurnakan? Kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28 itu memberikan penjelasan. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang tetap setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban.
Ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi imam yang sempurna itu, seperti kita dengar semua, harus seorang yang tanpa noda, tanpa salah, terpisah dari orang berdosa. Dan siapakah dia? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam ajaran Tanak itu korban yang dipakai itu adalah binatang, ya, dalam video sebelumnya. Tapi dalam perjanjian baru, imam besar kita itu tidak mempersembahkan korban binatang, tetapi adalah tubuh dan darahnya sendiri yang suci dan yang kudus di atas kayu salib. Jadi iman Kristen mengajarkan bahwa imam besar yang kita miliki adalah Yesus Kristus, dan dalam surat-surat Rasul yang lain pun juga ditegaskan bahwa kita, iman Kristen, tetap melestarikan ajaran Tanak, bahkan menyempurnakan ajaran itu. Nah, kalau kita lihat lagi, Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama itu kapan? Ketika ada perjanjian antara Allah dengan Abraham dengan keturunannya, yaitu umat Israel. Namun ada perjanjian yang baru, yaitu antara Allah dengan umat yang kudus, yaitu melalui Yesus Kristus dengan tubuh dan darahnya sendiri. Nah, Yesus Kristus adalah sang imam besar yang menjadi pengantara antara umat, ya, antara umat yang percaya, umat Kristen dengan Allah. Dan ia mempersembahkan bukan binatang, tapi tubuh dan darahnya sendiri. Jadi jelas iman dalam iman Kristen melestarikan ajaran Taurat dan kitab para nabi, dan disempurnakan melalui keimamatan daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran Islam sebagai sesama agama samawi dalam tradisi Indonesia. Bagaimana ajaran Islam mengajarkannya. Nah, kalau kita lihat, ya, tidak ada satupun ajaran di dalam Al-Quran yang menyatakan adanya peran imam sebagai pengantara yang mempersembahkan korban penebusan. Ini tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Nah, memang ada ayat yang menyinggung tentang imam ataupun kurban, ya. Namun imam dan kurban itu sama sekali berbeda makna dan berbeda teologi, ya, berbeda penekanan. Nah, kalau kita lihat, ya, di dalam Al-Quran dan serta buku-buku dari sumber-sumber Islam yang memberikan penjelasan mengenai siapa dan bagaimana imam di dalam Islam. Contohnya ada di dalam surah An-Nahl, ya, tentang imam. Surah An-Nahl ayat 120 berkata begini, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Nah, ini di dalam Al-Quran dikatakan Ibrahim atau Abraham itu seorang imam, ya, karena memberikan teladan. Nah, bagaimana dalam buku-buku literatur Islam? Ada satu buku dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, berkata begini, yang paling berhak menjadi imam di dalam sholat adalah orang yang paling mahir membaca Al-Quran. Itu menurut buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi buku Ilmu Kalam, ya, halaman 51. Itu berkata begini, imam adalah seorang yang menuntun pada pengetahuan, dalam tanda kurung makrifat, ya. Dan dengan pengetahuan tersebut seorang muslim akan menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, satu lagi, ada lagi buku dari berjudul Muhammad dan Umat Beriman, ya, ini halaman 291. Itu berkata begini, seorang imam adalah seorang yang diakui sebagai satu pemimpin dalam satu konteks tertentu. Nah, jadi dalam hal ini Al-Quran maupun buku-buku literatur Islam tidak pernah mengajarkan adanya imam yang berhubungan dengan pengorbanan ataupun memberikan korban penebusan di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada. Nah, bagaimana tentang kurban itu sendiri? Al-Quran di dalam Al-Hajj, ya, ayat 34 berkata begini,
Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu, Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah dalam tanda kurung Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Nah, ada lagi di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untuk kamu, agar kamu mengakukan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini adalah sebuah penjelasan dari Al-Quran. Nah, saya tidak akan menafsirkan tentang Al-Quran ini bagaimana, ya. Tapi saya akan menunjukkan tentang asbabun nuzul, ya, yaitu latar belakang bagaimana surah tersebut itu dinyatakan. Kalau kita lihat dalam asbabun nuzul, yaitu latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 itu mempunyai latar belakang adalah begini. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Jaraj bahwa dahulu orang-orang jahiliyah mengolesi Ka'bah dengan daging dan darah unta. Maka para sahabat berkata, kita lebih layak untuk mengolesnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini adalah latar belakang tentang penyembelihan binatang kurban, ya, di dalam konteks Islam waktu itu. Dari keterangan Al-Quran dan sumber-sumber literatur Islam itu sendiri, kita dapati bahwa tidak ada sosok imam yang melakukan kurban penebusan, tidak ada. Yang ada hanyalah tentang pemberian teladan moral ataupun memberikan sebuah keteladanan di dalam kehidupan. Nah, seperti itu adalah imam di dalam ajaran Islam. Nah, penyelenggara peribadatan kurban penebusan seperti ajaran Tanak itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Dan tentang kurban pun juga tidak berhubungan dengan kafarat yang membawa pengampunan dosa. Nah, ini sangat berbeda, ya, ajaran antara Tanak, Injil, dan Al-Quran. Kalau Tanak dengan Injil ajarannya sama. Ada tentang keimamatan, ada kurban, ada penebusan, tetap sama. Tapi tentang Al-Quran ini berbeda sekali. Keimamatannya berbeda, kurbannya juga berbeda tujuannya. Nah, demikian kita ketahui bahwa memang ada persamaan ya antara agama-agama samawi, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sama-sama ada imam. Namun keimaman ini memiliki peran yang berbeda. Kalau Yahudi dan Kristen, peran keimamatannya sama. Tapi kalau dalam Islam, peran keimamatannya berbeda, tidak sama. Itulah makanya kita dapati ajaran Islam terputus dan tidak memiliki kesinambungan ajaran dengan kitab-kitab sebelumnya. Semuanya kita kembalikan kepada pemeluk masing-masing dalam meresponi kebenaran yang diberikan oleh Allah dalam kitab suci. Jadi kalau kita iman Kristen di sini, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita yang menyempurnakan semua sistem keimamatan di dalam kitab Taurat dan kitab sebelumnya. Oke, Sobat SKS dan pemirsa dimanapun Anda berada, SKS kita akhiri sampai sekian. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam program-program kita selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau saran, dapat Anda kirimkan di dalam alamat di bawah deskripsi. Oke, kita berjumpa lagi di waktu yang berbeda dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.